Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salat adalah merupakan perintahnya Allah, berjamaah merupakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan kajian rutin kita tafsir ayat ke-199. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf, ail yusra, memudahkan, min akhlaqin nasi, dan termasuk akhlaknya manusia, wala tabhathu anha, jangan berbuat jelek darinya. Wa'mur, dan perintahkanlah, bil urfi, ail ma'rufi, maksudnya perintahkanlah hal yang ma'ruf. Wa a'rid, dan berpalinglah, anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Setelah ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras kaum musyrik dan sesembahan mereka. Maksudnya Allah mengatakan, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun. Kalaupun kalian berdoa kepada mereka, meminta petunjuk, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan. Maksudnya Allah ini mengecam kepada Tuhan-Tuhan orang musyrik, jadi mengecam kepada sesembahan mereka. Nah, percuma kau berdoa kepada berhala-berhala itu, minta petunjuk, mereka tidak akan dengar. Kamu yang mampu melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara menghadapi kesesatan orang-orang musyrik, cara menghadapi kesesatan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Apa yang Allah katakan? Khudil afwa, jadilah pemaaf. Maksudnya dalam ayat ini ada 3 prinsip yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jadilah orang yang pemaaf dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan perbuatan-perbuatan dan tingkah laku manusia. Disuruh memaafkan. Walaupun beliau berdakwah hari-hari diejek, dicaci maki, dilempari kotoran. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, perginya bajunya berwarna putih, tetapi ketika sampai di rumah penuh buat darah, penuh buat kotoran. Sehingga Fatimah pun menangis melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah? Khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Nabi saja, orang yang sebegitunya dijahatin sama orang, dilempari batu sampai berdarah-berdarah, dilempari kotoran. Apa perintah Allah? Khudil afwa, maafkan mereka. Yang bisa kita ambil pelajaran, Nabi saja luar biasa dijahatin. Bagaimana kita? Sekarang kita belum dilempar batu, belum dilempar kotoran, nggak ada orang yang lempar kotoran kepada kita, nggak ada orang yang lempar batu kepada kita.
cuma sekedar lempar kata-kata, tapi kita sudah susah untuk memaafkan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait ayat ini, yassir wala tu'assir, kata Rasulullah, mudahkanlah, jangan mempersulit, dan berilah kegembiraan, jangan kamu susahkan. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Ma hadza ya Jibril? Apa ini ya wahai Jibril? Maksudnya apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk memaafkan siapa saja yang menyakitimu, untuk memberi siapa saja yang tidak memberimu, untuk menyambung sila hubungan kepada siapapun yang memutuskan hubungan kepadamu. Riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ulama pun mengatakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa berkaitan dengan ayat ini, yaitu 3 tadi perintah Allah. Yang pertama apa? Memaafkan, afaman zalamaka, memaafkan siapapun yang menzalimin. Pada saat ini kita memaafkan orang mudah, ya, lebaran salam minta maaf, ya saya maafkan, nggak tahu salahnya apa, ya, kita nggak pernah ketemu, kadang-kadang kita cuma sama tetangga teguran juga jarang, apa-apa enggak, sekali minta maaf ya mudah. Tapi orang yang jelas-jelas menzalimi kita, itu yang paling susah. Yang luar biasa itu afa man zalamaka, memaafkan siapapun yang menzalimi kita. Kemudian apa? Memberi siapapun yang tidak mau memberi. Kalau kita memberi orang, beri mudah. Ketika kita di motor ada pengamen gitu kan, mudah kita beri. Ya. Kita mudah memberi mereka, tapi ada orang yang tidak mau beri kita, pelit dengan kita, jelas-jelasan tidak mau kasih kita. Mampukah kita beri? Kebanyakan pada saat ini kita itu malahan memberi orang yang mau memberi kepada kita. Apalagi kita lihat kalau dapat kiriman tuh, siapa yang kemarin ngasih saya, itulah yang saya kasih. Kalau tidak ada ngasih saya, tidak saya kasih. Wah, itu kalau kita. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak. Orang yang tidak memberi Nabi pun Nabi beri. Orang yang menyakiti Nabi pun Nabi maafkan. Yang terakhir kata Allah SWT, kata Jibril, Allah itu perintahkan kamu menjalin hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sekalipun orang itu mencaci maki, mengejek-ejek Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, kurang jahat apa lagi Abu Jahal? Nabi lewat, jalan Rasulullah SAW itu dilempari duri-duri, dibuatkan lubang, dibuatkan jerat, sehingga Nabi kalau lewat jalan itu supaya nanti bisa masuk ke dalam jerat itu. Saking jahatnya Abu Jahal. Sakit Abu Jahal masih dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi. Pimpinan orang musyrik, pimpinan orang munafik. Nah, kalau orang kafir biasa terang-terangan memusuhi Nabi. Ada yang di depan Nabi dia mengaku Islam, tapi di belakang dia mengejek Nabi SAW. Ini orang munafik yang paling kurang ajar. Makanya Allah katakan, sesungguhnya orang munafik ini nanti berada di keraknya neraka. Karena dia tahu, tapi dia tidak mau. Ini orang munafik. Pimpinan orang munafik yang jelas-jelas seperti itu sama Rasulullah SAW yang nyolatkan jenazahnya Nabi langsung. Nabi sholatkan jenazahnya, Allahu Akbar. Nabi mohonkan ampun. Kemudian yang antar jenazahnya ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan kata Nabi SAW langsung masuk ke dalam kuburannya. Nah, sahabat itu sudah katakan, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah tahu ini orang ini bakal diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi tetap Nabi SAW sifatnya luar biasa. Afaman zalamaka, memaafkan siapa yang menzalimi, memberi siapa yang tak mau memberinya. Nah,
menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada Rasulullah. Tetap Nabi yang antar dia sampai ke kuburan. Bahkan Nabi ludahi tangan, diusap ke wajahnya. Walaupun dia tidak diampuni oleh Allah, setidaknya wajahnya yang mulia tidak terbakar oleh api sebab ada air ludahku di wajahnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh gitu juga. Kan ada Nabi Nuh doakan keburukan. Enggak semua Nabi. Nabi Ibrahim doakan supaya tidak terbakar. Berapa lama Nabi Ibrahim disakiti? Berapa lama Nabi Nuh itu baru berdoa? 1000 tahun berdakwah, 1000 tahun ngajak orang, baru Nabi Nuh angkat tangan, ya Allah, kita enggak. Baru sekali orang nyakitin kita, doanya, ya Allah matilah dia itu besok tuh, ya Allah. Gitu kan. Itu kita. Nabi Nuh enggak. Bahkan Nabi itu enggak ada langsung doa, ya Allah turunkanlah hujan. Nabi Nuh enggak gitu, turunkanlah hujan tenggelamkan, tidak. Nabi Nuh tuh ya Allah, aku sudah enggak sanggup lagi, ya Allah. 1000 tahun berdakwah baru ngangkat tangan, ya Allah, enggak sanggup lagi, ya Allah. Umatku kuserahkan kepada Engkau, ya Allah. Enggak ada Nabi Nuh tenggelamkan mereka, enggak ada. Umatku ini kuserahkan kepada Engkau, ya Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh buat kapal. Terserah Allah. Kita enggak. Kalau doa sama Allah gitu, matilah dia tuh kepleset di sana tuh, ya Allah. Gitu kan? Pelit lah kau sama aku gitu. Sombong lah kau sama aku, matilah kau tabrak motor, tabrak mobil, tabrak pesawat. Ada doanya. Ya, itu kita. Diejek sekali, sombong, ndak mau negur lagi. Jangankan senyum, dia lewat, dia nengok kita, ndak mau juga lihat, kurang ajar. Ya. Kalau kita orang biasa itu gitu kan, dia lewat nggak lihat kita. Mungkin kalau orang yang sombong itu biasa, ketika dia lihat nggak mau lihat. Nindak, walaupun orang itu nggak lihat kita pun dia kadang-kadang paling muka juga. Saking nggak maunya lihat tuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi itu nggak gitu. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah anaknya, sepeninggal Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Wahai Aisyah, adakah amalan Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan pada saat ini? Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, seluruh yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah kau amalkan semuanya, kecuali satu. Apa itu? Rasulullah rutin kasih makan nenek tua yang berada di ujung pasar. Akhirnya apa? Abu Bakar bergegas pada saat ambil makanan, pergi ke ujung pasar, cari nenek tua itu. Datanglah, disuapin. Apa kata nenek tua tersebut? Wahai anak muda, kok lama tidak nampak? Abu Bakar tidak bersuara, karena dia tidak tahu, dia buta. Nenek tersebut lumpuh dan buta, nggak bisa lihat. Abu Bakar sengaja tidak bersuara, kalau dia bersuara akan ketahuan. Akhirnya apa? Sama Abu Bakar disuapin dengan lembut. Seperti biasa, nenek tersebut ngejek Nabi Muhammad SAW. Masih kau ingat pesanku anak muda, jangan kau ikutin pemuda yang namanya Muhammad itu. Dia tuh penyihir, dia tuh pembohong. Penyihir, pembohong, segala macam caci makian. Abu Bakar yang dengar itu geram. Akhirnya berubah, cara nyuapinnya agak kasar. Akhirnya ketahuan sama nenek tersebut. Ketahuan sama nenek tersebut, oh ini bukan pemuda yang biasa menyuapiku. Apa kata Abu Bakar? Wahai nenek, pemuda yang biasa menyuapkanmu itu adalah sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tahu enggak kamu siapa yang menyuapi? Itulah Muhammad yang keejek berhari-hari. Mendengar itu nenek itu langsung nangis. Hari-hari disuapin sama Nabi SAW. Diejek, dia ngejek Nabi yang nyuapin. Tapi tidak sedikit pun tingkah Nabi SAW berubah ketika menyuapin nenek. Berbeda dengan Abu Bakar pada saat itu. Agak kasar akhirnya. Coba kalau kita ngurusin kawan misalnya lagi sakit, suruh minum obat, tidak mau minum obat, kau nih diurusin tidak mau, sudahlah minumlah dewek. Itu kalau kita. Tapi kalau Nabi SAW tidak. Nabi tidak gitu. Nabi SAW diejek, tetap Nabi berbuat baik. Karena Allah perintahkan khudil afwa, sudah maafkan saja. Untuk apa kita memperpanjang permasalahan? Maafkan saja mereka. Bahkan Nabi SAW katakan, barang siapa yang sebelum tidur dia maafkan seluruh saudaranya, kemudian dia berniat bangun nanti
untuk tidak menzalimi saudaranya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apa susahnya? Ya Allah, sebelum tidur, ya Allah, apa saja yang saudara-saudaraku, teman-temanku, siapapun saja yang menyakitiku pada hari ini, ya Allah, aku maafkan semuanya, ya Allah. Selesai. Tinggal ngomong seperti itu saja. Mudah. Tergantung kita mau atau tidak. Itu Nabi. Kita harus bisa seperti Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bi. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak akan dicap sebagai orang beriman, tidak akan diakui beriman oleh Allah seseorang sehingga hawa nafsunya, keinginannya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kerjakan sudah, kerjakan saja, maka barulah kita diakui beriman oleh Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah perintahkan? Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang-orang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, jika ada satu orang sebab engkau dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagimu untuk mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala." Makanya ulama mengajarkan kepada kita, Allahumma hadina, ya Allah beri hidayah kepada kami, wahdibina wahdinna sajami'ah. Terakhirnya apa? Waja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan saya ini, kami ini penyebab orang itu mendapatkan hidayah. Jangan kita ini menjadi penyebab terhalangnya hidayah. Ada zaman sekarang, gara-gara kita orang tidak mau ke masjid, ada. Gara-gara kita orang tidak mau sedekah, ada. Ya, orang sudah bagus-bagus mau syiar, pengajian di-upload di YouTube, ada sedekah di-upload ke YouTube. Wah, di komennya riak-riak, besoknya dia tidak mau sedekah. Gara-gara kita, orang yang awalnya mau sedekah, kita tuduh, kita caci maki, akhirnya tidak mau sedekah. Itu namanya jadi penghalang hidayah. Mereka sudah niat baik mensyiarkan agama, barangkali dengan adanya orang melihat saya sedekah, dengan adanya orang melihat saya nih ikut ngaji, ikut sholat, ada yang tergugah hatinya sehingga mau sholat, sehingga mau ibadah, sehingga mau sedekah. Yang salah itu bukan orang, yang salah itu hati kita yang mudah sekali berburuk sangka kepada orang. Permasalahannya cuma itu. Sehingga apa? Dengan buruk sangkanya kita mengecam orang sembarangan, akhirnya apa? Akhirnya orang tidak mau lagi ibadah. Sebab kita orang tidak taat, oke, mereka akan diazab. Kenapa? Tapi penyebab itu nanti akan juga dimarah sama Allah Subhanahu. Gara-gara kamu hamba tidak mau lagi mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Makanya jadikan kita ini sebagai penyebab supaya orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah suuzon, sikit-sikit bilang orang wah ria, sikit-sikit bilang orang ala sok-sokan, sikit-sikit bilang orang sok ngejos. Jangan. Akhirnya apa? Nanti kawan-kawan yang kita bilangin sok ngejos, besok dia enggak ngejos lagi. Akhirnya malah melemah, malah enggak ibadah lagi. Kan kacau. Suami istri. Ya lihat istrinya bilang rumahnya dari jendelanya jendela kaca. Kata istrinya bilang sama suaminya, "Bang, coba lihat tetangga kita di sebelah. Apakah dia tuh tidak punya deterjen mau nyuci? Kok bajunya masih kotor, dijemur, di jemurannya tuh kotor sekali. Rasanya baguslah kalau kita nih kasih deterjen. Niatnya bagus, lihat cucian tetangganya kotor, belum kayaknya enggak punya deterjen dia tuh. Kita belikan lah yuk rinsonya, kita belikan kepada dia tuh, biar nanti bersih pakaiannya." Suaminya senyum aja. Besoknya
Istrinya lihat lagi, lihat dari jendela lagi, udah bersih. Panggil suaminya, bang, sudah abang belikan? Saya baru mau ngasih sekarang nih deterjennya ini mau saya kasih sekarang. Sudah bang kasih duluan ya? Kok udah bersih pakaiannya? Suaminya tertawa. Dia bilang, ketahuilah wahai istriku, yang kotor itu bukan jemuran tetangga, yang kotor itu kaca jendela kita. Sudah saya bersihkan kacanya sehingga nampaklah bersih. Yang jelek itu bukan orang, yang jelek itu kita. Kenapa kita suuzon sama orang? Maka ulama katakan, ketika kita melihat orang dengan suuzon, dengan prasangka buruk melihat orang, maka yang buruk sebenarnya bukan orang, tapi hati kita yang sedang buruk. Hati kita yang ada titik hitam di dalamnya. Sehingga apa? Yang dilihat tuh keburukan orang aja, nggak ada kebaikannya. Kalau lihat orang tuh buruknya aja ingat. Kalau lihat diri sendiri baiknya baik ingat. Kau nih pelit nian. Kau tak tahu aku nih baik selama ini sama kau. Baiknya diceritakan. Padahal kawannya selama ini ngasih dia terus. Sekali tidak ngasih, kau nih tak pernah nian baik sama aku. Itulah. Itu manusia. Makanya ulama katakan jangan jadikan satu keburukan bisa menutupi 1000 kebaikan. Tapi jadikanlah satu kebaikan bisa menutupi 1000 keburukan orang. Karena kita nggak tahu di mana amal ibadah. Jangan mudah suuzon. Nanti kita suuzon ngecam orang, akhirnya orang tidak mau ibadah lagi. Jadi kita sudah ajak mereka taat kepada Allah, ajak mereka mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau kita mengajak mereka tergugah, menjadi sebab kita ini menjadi sebab hidayah bagi mereka, maka apa yang mereka kerjakan nanti itu menjadi sebab pahala untuk kita. Jadi pahala untuk kita. Dia sholat, kita dapat pahalanya. Dia sedekah, dia dapat pahalanya. Diceritakan ada seseorang ketika meninggal dunia di akhirat, dia lihat kok ada pahala haji, ada pahala hafiz Quran, tidak pernah hafal Quran, tapi kok ada pahala hafal Quran, tidak pernah haji, tapi kok ada pahala haji. Saya nggak pernah sedekah sebanyak ini, tapi kok banyak kali pahala. Tanya, ya Allah, kok bisa banyak sekali? Apa kata Allah? Kamu dulu pernah ngajak orang kaya yang dia tidak bermaksiat, yang dia bermaksiat, yang akhirnya dia bertobat. Sebab kamu dia bertobat, kamu ajak dia taat, akhirnya dia punya harta, dia berangkat haji, dia menghadap ke Baitullah, bertobat betul-betul kepada Allah, pulangnya dia bangun pesantren, santrinya banyak, hafiz-hafizah, alim-alimah, itu semua pahalanya ngalir kepada kamu. Satu orang, bagaimana kalau kita ajak 2 orang, bagaimana kalau kita ajak 3 orang, bagaimana sebab kita 4 orang, bagaimana sebab kita 5 orang. Sahabat dulu, jangankan hidup, matinya saja menyebabkan orang mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang jangankan mati, hidup aja jadi penghalang hidayah bagi orang. Ngapa kau datang masjid? Malasnya nak nengok kau dia itu di masjid, masa aja tak pernah senyum. Itu sebab kita nggak mau ke masjid orang. Maka jangan sampai sebab kita ini kita menjadi penghalang hidayah. Yang ketiga apa? Wa'arid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'arid 'anil jahilin. Ya sudah, orang-orang yang bodoh, yang ngejek itu udah biarkan saja. Kamu maafkan dia, tetap ajak mereka ke dalam ketaatan. Kemudian orang-orang yang bodoh, yang sering ngejek, yang ngata-ngatain, yang ngajak debat, yang ini dan itu, udah biarin aja. Makanya ulama katakan berdebat dengan orang bodoh itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Maka jangan kita berdebat dengan orang bodoh. Sampaikan orang debat tak pernah selesai kita. Tidak akan selesai. Sampaikan aja, udah, jangan lagi berdebat dengan orang bodoh, itu bisa mengeraskan hati. Entah kau, entah aku yang bodoh, tak tahulah. Pokoknya kita udah bisa berdebat gitu. Udah, selesai. Mau ngejek kamu, udah palingkan saja. Jadikan cacian, jadikan makian, jadikan ujian, jadikan semua yang terjadi ini merupakan asupan semangat kepada kita. Sehingga apa? Ada orang ngejek, alhamdulillah. Ada orang mencaci maki, alhamdulillah.
dilempari ini dan itu, diejek dari belakang, diejek dari depan, dikata-katain, digibain, biarin sudah. Biarin sudah, nggak usah dihiraukan. Kalau kita menghiraukan, kita yang ikut bodoh, kita ikut bengak. Kalau kita meladeni orang yang bodoh, maka kita ikut bodoh. Maka jangan diladenin, sudah. Fokus pada tujuan. Tetap semangat, walaupun tidak punya penyemangat. Terus tetap semangat, walaupun tidak punya penyemangat. Fokus pada tujuan, jangan lihat ke belakang. Udah, anjing menggonggong, kabilah berlalu, katanya gitu kan. Ada orang caci maki gitu kan. Bilang aja, anjing menggonggong, kabilah berlalu. Sudah. Kalau dia marah, berarti dia merasa gitu. Kalau dia tidak marah, ya sudah, biarkan saja. Maka Allah perintahkan ada 3. Maafkan mereka yang mencaci makimu, tetap ajak dalam kebaikan. Kemudian terakhir, orang bodoh jangan dihiraukan. Sudah, selamat udah. Selamat. Kalau kita kejadian udah aman. Kalau kita udah fokus, jangan kita dengar kata orang. Ada 2 orang, bapak-bapak sama anaknya, punya anak keledai 1. Dibawa, dicenjing lewat satu RT 1 misal lewat RT 1. Apa kata orang RT 1? Itu kok bengak nian bapak sama anak, punya keledai tak dinaikin, gitu kan? Punya keledai tak dinaikin. Bisikin bapaknya, Pak, ingat tak? Dengar tak Pak? Dengar tak anak? Iya. Udah kita naikin aja, naikin sudah, naikin berdua. Sampai di RT 2. Orang RT 2 itu kok dah ada otak nih bapak sama anak nih. Anak keledai masih kecil dinaikin berdua. Nah, sudah. Udahlah, turun be bapak nak, kau be yang naik. Lewat RT 3. Gitu pula. Apa kata orang tuh? Itu anak tak sopan nih ya. Masa bapak suruh nenteng keledai, dia enak-enak di atas. Gantian pula sampai RT 4 gitu juga. Apa kata orang RT 4? Itu kok bapaknya naik, anaknya nenteng. Bapak dah ada otak, anak masih kecil, suruh berjalan kaki, dia enak naik keledai. Dah selesai masalah kalau dengar kata orang. Sudah dosa dihiraukan. Sudah dosa dihiraukan. Udah selesai, udah sampai duluan kita. Ini gara-gara itu berdebat aja. Bawa kambing. Bawa kambing. Kau bawa apa? Kambing. Bukan kambing tuh, anjing. Kambing kok, anjing tuh, kambing. Jalan lagi mikir, kambing apa anjing ini ya? Mulai ragu. Lewat lagi, ketemu lagi dengan orang. Apa kau bawa anjing? Kambing ini gitu. Itu gara-gara dengan orang. Kalau 1 orang yang bilang mungkin masih yakin. Cuma kalau udah 2 orang mulai agak ragu sedikit. Perasaan kambing. Datang pula orang ketiga, rupanya udah kong kali kong bertiga nih ngambil kambing gitu. Datang orang ketiga, bengak nih kau nih, anjing dipegang-pegang gitu. Udahlah, dilepasinnya. Akhirnya dia pergi. Karena kambing ini sembelih sama bertiga tuh di bangkang, selesai dah masalah. Itu karena dengar kata orang. Udah, orang-orang tinggalkan saja. Usah dengar, kita fokus pada tujuan kita. Insya Allah semua bersedia. Ingat, khudil afwa, maafkan yang menyakiti. Wa'mur bil urfi, tetap kita berjuang mengajak orang untuk taat. Wa'arid anil jahilin, jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Selesai urusan kita. Alhamdulillah, mungkin ini sahabat yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya karena kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.